warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabela Ajania Sulaiman. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti Kampus D Bekasi dengan nomor NIM 18720700007. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kurikulum dan buku teks pengantar ekonomi. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang kurikulum dan buku teks pengantar ekonomi, ada baiknya kita mengerti dulu pengertian dari kurikulum itu sendiri. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Lalu di sini kita akan membahas dasar-dasar kurikulum. Dasar atau asas kurikulum adalah kekuatan-kekuatan utama yang mempengaruhi dan membentuk materi kurikulum susunan atau organisasi kurikulum. Dasar atau asas kurikulum dibagi menjadi 3, yaitu dasar psikologis yang digunakan untuk mengetahui kemampuan yang diperoleh oleh pelajar dan kebutuhan anak didik. Lalu ada dasar sosiologis yang digunakan untuk mengetahui tuntutan yang sah dari masyarakat. Dan yang ketiga ada dasar filosofis yang digunakan untuk mengetahui keadaan alam semesta tempat kita hidup. Namun pendapat tersebut sesungguhnya belum menjamin bahwa suatu kurikulum dapat dijadikan alat untuk mencapai tujuan pendidikan karena belum memasukkan nilai-nilai yang wajib yang diresapi oleh peserta didik sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Lalu di sini ada 5 dasar pokok pendidikan, yaitu ada dasar religius, dasar yang ditetapkan berdasarkan nilai-nilai ilahi yang tertuang dalam Al-Quran. Lalu ada dasar falsafah, dasar ini memberi arah dan kompas tujuan pendidikan. Lalu ada dasar psikologis, dasar ini mempertimbangkan tahapan psikis anak didik yang berkaitan dengan perkembangan jasmaniah, kematangan, bakat-bakat jasmani, intelektual, dan lain-lain. Lalu ada dasar sosiologis, dasar ini memberikan implikasi bahwa kurikulum pendidikan memegang peranan penting terhadap penyampaian dan pengembangan kebudayaan. Lalu yang kelima ada dasar organisatoris. Dasar ini mengenai bentuk penyajian bahan pelajaran, yaitu organisasi kurikulum. Dasar ini berpijak dari ilmu jiwa asosiasi yang menganggap kurikulum adalah sejumlah bagian sehingga menjadikan kurikulum mata pelajaran yang terpisah-pisah. Lalu kita akan membahas sejarah perkembangan kurikulum. Yang pertama ada rencana pelajaran 1947. Yang menjadi ciri utama kurikulum ini adalah lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah leerplan, dalam bahasa Belanda artinya rencana pelajaran, lebih populer ketimbang kurikulum. Lalu yang kedua ada rencana pelajaran terurai 1952. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut rencana pelajaran 1952. Silabus mata pelajarannya jelas sekali, seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Lalu ada kurikulum 1968. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, mengganti rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Tujuannya pada pembentukan manusia Pancasila sejati. Kurikulum 1965 sebagai kurikulum bulat hanya memuat mata pelajaran pokok-pokok saja. Muatan materi bersifat teoritis, tak mengaitkan dengan masalah faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Lalu ada yang keempat, kurikulum 1975. Kurikulum 1975 sebagai pengganti kurikulum 1968 menekankan pada tujuan kurikulum agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Yang melatar belakangi adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu manajemen by objektif yang terkenal saat itu. Lalu ada kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Lalu yang keenam ada kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1999
1994 bergulir lebih pada upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Jiwanya ingin mengkombinasikan antara kurikulum 1975 dan kurikulum 1984 antara pendekatan proses. Sayang, perpaduan tujuan proses belum berhasil. Kritik bertebaran lantaran beban belajar siswa dinilai terlalu berat. Dalam muatan nasional hingga muatan lokal, materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Lalu ada kurikulum 2004. Bahasa kerennya kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Setiap pelajaran diurai berdasarkan kompetensi apakah yang meski dicapai siswa. Sayangnya, kerancuan muncul bila dikaitkan dengan alat ukur kompetensi siswa, yaitu ujian. Ujian akhir sekolah ujian akhir sekolah maupun nasional masih berupa soal pilihan ganda. Bila target kompetisi yang ingin dicapai, evaluasinya tentu lebih banyak pada praktik atau soal uraian yang mampu mengukur seberapa besar pemahaman dan kompetensi siswa. Lalu ada KTSP 2006. Awal 2006, uji coba KBK dihentikan, muncullah kurikulum tingkat satuan pendidikan pelajaran. Masih tersedat tinjauan dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi pelajaran oleh siswa hingga teknis evaluasi tidaklah banyak perbedaan dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang paling menonjol adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Lalu ada yang terakhir, kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berlaku pada sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang sering disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 masuk dalam masa percobaan pada tahun 2003. Macam-macam konsep kurikulum. Pertama, kurikulum subjek akademis. Kurikulum ini lebih mengutamakan isi pendidikan. Belajar adalah berusaha menguasai ilmu sebanyak-banyaknya. Orang yang berhasil dalam belajar adalah orang yang menguasai seluruh atau sebagian besar isi pendidikan yang diberikan atau disiapkan.